Waktu pada periode kemarin, saya menjadi ketua HMPS Farmasi. Dan sekarang menjadi ketua BEM. Kan semua butuh tingkatan. Jadi naik kelas nih istilahnya. Kan tadi membagi waktu buat akademik. Kalau membagi waktu buat lain-lainnya, kayak jalan sama pacarnya mungkin, Kak. Kalau soal itu ya semua kembali lagi tergantung dari kita lagi lah. Dan kemudian tergantung dari pasangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, welcome back to podcast UBM Gorontalo. Jadi semoga kita dilimpahkan kesehatan, diberikan kemudahan pun juga kelancaran dalam segala urusan kita. Jadi kembali lagi bersama saya, dan tentunya saya tidak sendiri. Pada kali ini saya ditemani oleh Presbem Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Kak Sandi. Halo Kak, apa kabar? Halo. Jadi kan Kak, ada pepatah tuh yang bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Kita bisa kenalan dulu lah. Nama Kakak, nama lengkap mungkin. Kalau nama lengkap saya itu Rahmat Sandi Wakiden. Biasa dipanggil Kak Sandi. Biasa juga dipanggil Marga. Kan kebanyakan kan kalau di Gorontalo itu dipanggil nama tuh biasa sebutannya Marga. Iya. Wakiden. Gitu. Kakak dari prodi apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya dari prodi S1 Farmasi. Sekarang Kakak semester berapa? Semester 7, insya Allah. Masya Allah ya. Insya Allah. Jadi Kak, tadi barusan ya pelantikan dari, jadi sudah resmi. Wah, ya, bisa dikatakan seperti itu. Saya merasa sangat terhormat bisa berbicara dengan Kakak pada kali ini. Jadi Kak, saya bisa tanya nggak sih tentang motivasi Kakak, kenapa sih sampai bisa muncul niat buat maju gitu, buat mencalonkan diri? Oke, baik. Gini, pertama tuh kan banyak ya, termasuk motivasi saya itu ingin mengembangkan cara berpikir saya, kemudian mungkin termasuk juga bisa dikatakan fashion, kemudian gaya hidup, karena mungkin selama ini dari semenjak sekolah sampai dengan kuliah, mungkin hidup saya cuma bermain. Jadi maka dari itu saya mencoba di saat masuk perkuliahan saya mencoba untuk coba gabung dulu di organisasi, karena jujur dari SMA sampai dengan lulus saya tidak pernah namanya masuk organisasi, entah itu OSIS ataupun dengan Bantara dan lain-lain. Nanti pas masuk di kampus, di perkuliahan, punya motivasi sendiri untuk mengembangkan keluar dari zona nyaman Kakak sendiri gitu. Oke, jadi sebelumnya Kakak pernah berorganisasi apa aja nih di UBM sendiri? Kalau di UBM sih lebih kebanyakan hanya di HMPS Farmasi, himpunan farmasi. Ketuanya? Dan alhamdulillah waktu pada periode kemarin, saya menjadi ketua HMPS Farmasi. Dan sekarang menjadi ketua BEM. Kan semua butuh tingkatan. Jadi naik kelas nih istilahnya. Jadi untuk Kakak kan ketuanya, pasti ada wakilnya dong. Iya. Untuk wakilnya itu siapa Kak kalau boleh tahu? Kalau nama lengkapnya itu Kak Reza Afrizal Nusa. Biasa dipanggil Kak Reza. Jadi Kakak memilih Kak Reza jadi partner kerjanya Kakak itu kenapa? Yang pertama itu memang karena melihat kan di kampus UBM sendiri kan hanya mempunyai 2 fakultas. Iya. Dan 2 fakultas kemarin. Kemarin. Kalau untuk saat ini kan udah menjadi 3 fakultas. Ada fakultas FEB sama dengan FSTIK dan teknologi pendidikan. Jadi saya termotivasi di situ untuk ngajak si Reza. Itu yang pertama memang melihat agar adanya keseimbangan antara fakultas FSTIK sama FEB. Jadi dari Kakak sendiri, Kakak mewakili FSTIK, jadi untuk FEB-nya itu Kak Reza. Seperti itu. Tapi kalau untuk, kan
ini nanti Kak Reza itu bakal jadi partner kakak buat 1 tahun ke depan untuk menjabat. Chemistry-nya udah dapet belum Kak? Alhamdulillah kalau untuk chemistry-nya itu karena memang saya dengan Kak Reza memang sudah berteman dari lama. Teman tongkrongan ya Kak ya? Teman tongkrongan, jadi udah saling tahu menau satu sama lain tentang kepribadian, entah itu mau di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi sudah lebih mudah. Iya, lebih mudah untuk berinteraksi lagi lah. Oke, jadi Kak, tadi kan Kak Sandi bilang kalau kakak ini sudah semester 7, tapi di semester akhirnya kakak ini, kakak tetap memegang satu tanggung jawab yang cukup besar. Kira-kira itu bagaimana Kak? Maksudnya kan sudah mulai menyusun skripsi ya Kak? Iya. Pastinya. Nah, tapi di lain sisi, kakak juga pasti harus nyusun program ini itu dan lain-lain. Untuk membagi waktu kakak sendiri itu bagaimana sih? Nah, itulah yang saya bersyukur kemarin saya juga istilahnya berorganisasi di himpunan farmasi dan saya juga belajar tentang memanajemen waktu. Itu saya dapatkan di himpunan farmasi yang sebelumnya. Jadi sudah punya jadi pengalaman. Kalau untuk membagi waktu itu semua kan biasanya kata orang biasanya kan kalau kata orang ini tidak minta turus, bahasa Gorontalo bilang tidak minta turusin. Oh iya. Tapi kalau kembali lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita mau, kita berusaha pasti ada jalan, pasti bisa seperti itu. Itu kan tadi membagi waktu buat akademik. Kalau membagi waktu buat lain-lainnya kayak jalan sama pacarnya mungkin Kak. Kalau soal itu ya semua kembali lagi tergantung dari kita lagi lah, dan kemudian tergantung dari pasangan kita. Kalau seandainya dia paham dengan kegiatan kita sehari-hari, dengan tanggung jawab kita ya pasti. Tapi sesibuk-sibuknya orang itu pasti dia tidak akan lupa dengan tanggung jawabnya. Pasti ada lah ya kabar ngasih kabar. Chat kan nggak nyampe 5 menit juga udah telepon nih malam, tuh pagi siang sorenya di kampus, maunya jalan. Iya, seperti itu. Oke. Terus kalau kita berbicara tentang program kerja deh Kak. Jadi kalau dari kakak sendiri, kakak ingin menjadi pemimpin yang seperti apa dan mau kakak bawa kemana nih BEM tahun ini? Kalau untuk program kerja sendiri, terkait dengan program kerja yang nantinya sesuai juga dengan yang sudah disampaikan oleh Ibu Rektor dengan Pak Ketua Yayasan, yang dimana yang diharapkan oleh Ibu Rektor dan Pak Ketua Yayasan itu kita ormawa-ormawa yang ada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini bisa memberikan bisa memberikan lagi manfaat untuk universitas sendiri, untuk Universitas Bina Mandiri tersebut, kemudian bisa memberikan dampak positif lah kepada masyarakat terkait dengan nantinya kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita buat. Karena melihat selama ini mungkin kegiatan-kegiatan yang ada di kampus-kampus yang ada di Provinsi Gorontalo mungkin hanya kegiatan rave musik lah, kegiatan inilah, kegiatan itulah yang mungkin belum tersentuh langsung dengan masyarakat. Dan mungkin yang terhibur hanya masyarakat muda. Tapi di sini kami bertujuan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan dari kami teman-teman ormawa. Jadi secara luas ya. Iya, jadi tidak hanya di generasi mudanya, tapi mau menyentuh sampai ke kayak yang tua lah. Bagus sekali sih Kak menurut saya. Oke, jadi untuk Desember ini mungkin ada program jangka pendek yang akan dilaksanakan secara dekat, ada nggak Kak? Iya, kalau tadi saja baru selesai diskusi, sebenarnya untuk akhir tahun ini kita punya kegiatan yaitu Gebiar BEM Jilid 2. Karena kemarin kan ada Gebiar BEM Jilid 1. Cuman mungkin nantinya kalau untuk Gebiar BEM Jilid 2 itu untuk waktunya masih kita bicarakan dulu, karena mengingat di akhir tahun juga ini kampus universitas sendiri masih mempunyai beberapa kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan atau tidak bisa kami masukkan lagi untuk tambahan kegiatan. Jadi insya Allah untuk tahun ini paling kegiatan-kegiatan yang bisa kita kondisikan lah. Jadi masih mengkoordinasi mengenai waktu ya. Tapi itu sudah pasti. Sudah pasti. Dan itu akan jadi event besar pertamanya kakak ya sebagai
Presiden BEM untuk periode ini. Bisa di-spill sedikit nggak Kak? Gimana sih GBR BEM itu? Saya nih maba nih, jadi saya belum tahu tuh waktu tahun kemarin tuh kayak gimana. Kalau GBR BEM itu kita buat di mana di akhir tahun, sebenarnya kan dibuat di akhir tahun, yang dimana kegiatan itu bertujuan untuk menutup lah semua dari kegiatan-kegiatan yang ada di Universitas Bina Mandiri Gorontalo maupun itu khususnya itu yang ada di Ormawa, kemudian memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa untuk melahirkan atau mereka memperlihatkan bakat-bakat yang ada. Contohnya kemarin kita untuk BEM Jilid 1 itu ada kegiatan Miss and Mister pemilihan putra-putri kampus. Itu duta kampus ya? Duta kampus. Jadi itu nantinya akan ada perwakilan tuh Kak dari setiap prodi. Wah, luar biasa sih. Terus itu nantinya ada lomba-lomba lain Kak atau bagaimana di GBR? Kalau untuk lomba lain paling kami berfokus kepada peningkatan bakat dari semua mahasiswa yang ada di Bina Mandiri Gorontalo. Kemudian juga nantinya rencananya ini sedikit bocoran. Kita buat perkumpulan, bukan hanya untuk mahasiswa, tetapi juga alumni yang berada di Yayasan Bina Mandiri Gorontalo. Jadi mau itu pasca dan dari STEAM yang mungkin lalu sudah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian juga begitu yang dari alumni yang mungkin dulunya masih STIKES sekarang sudah menjadi FSTIK. Nantinya kita akan buat satu perkumpulan, yaitu Festival GBR BEM. Wah, ini waktunya kapan nih Kak? Masih rahasia ya? Waktunya masih rahasia lah. Tapi itu sudah pasti. Insya Allah. Berarti itu yang partisipannya itu dari semua? Iya, dari semua entah itu mau itu mahasiswa aktif maupun dengan alumni. Luar biasa. Terus ada program lain nggak Kak dalam waktu dekat ini yang mungkin akan Kakak laksanakan? Paling kalau untuk program yang akhir tahun ini kami masih melihat juga kondisi, dan kemarin juga tadi juga kan baru sempat dilantik. Apabila nantinya sudah punya sudah punya kegiatan yang mungkin sudah bisa kita laksanakan atau kegiatan yang jangka pendek lah untuk 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan kita mungkin akan laksanakan, karena untuk sementara ini juga kami masih menyusun program kerja yang mungkin program kerja apa saja yang akan kita masukkan nanti atau kita laksanakan seperti itu. Kalau untuk persiapannya Kakak sampai Kakak fix buat mencalonkan diri itu cukup lama nggak? Ada kebimbangan nggak sih Kak? Aduh, saya maju nggak ya? Saya maju nggak ya? Iya, kalau untuk bingungnya itu pasti ada, dan rasa nggak itu istilahnya nggak pede. Pedenya itu ya ada besar, malahan 70% nggak pede, 30% pede. Tapi alhamdulillah karena mungkin ada dorongan-dorongan juga dari teman-teman, dari ada pacar. Dari pacar tuh pasti. Pastilah kalau dari pacar itu pasti. Dari keluarga juga. Keluarga, kemudian dari bapak ibu dosen mungkin yang ada dorongan untuk masuk bertarung di BEM, pemilihan BEM kemarin. Cuman alhamdulillah karena mungkin rasa dukungan dari keluarga maupun teman-teman sekalian, saya memberanikan diri untuk masuk. Jadi saya pede aja. Kalau nggak pede ya nggak bisa. Kalau nggak pede, pedein aja. Pedein aja lah. Pasti gitu, bisa. Pasti bisa. Jadi Kak, pasti Kakak udah pernah dengar statement-statement tentang kayak penting dan nggak pentingnya berorganisasi, dan mungkin ada tuh yang kayak orang-orang yang mau mencalonkan tetapi masih istilahnya tuh dua hati, karena kayak ya kuliah baik-baik aja lah, nggak usah pusing-pusingin dengan ini itu. Jadi orang-orang yang mau mencalonkan itu masih mengurungkan niat dengan itu, karena itu. Nah, kalau menurut Kakak penting nggak sih berorganisasi? Kalau untuk saya sendiri, karena saya sudah merasakan itu manfaat dari organisasi itu, dari berorganisasi itu apa ya, saya penting sekali. Karena berorganisasi itu bukan hanya kita belajar untuk menjadi seorang pemimpin,
Tetapi organisasi itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara kita, terutama itu etika, untuk mengedepankan etika, karena memang pada dasarnya untuk pada masanya kami, pada masanya kita saat ini ya etika itu yang masih kurang. Yang paling penting. Dan itu saya dapatkan di organisasi. Alhamdulillah entah itu dari etika, entah itu dari perilaku, kepribadian, itu saya alhamdulillah di saat saya masuk di organisasi itu memang berubah drastis. Oke, jadi kalau manfaatnya itu ya banyak sekali manfaat. Jadi jangan ragu ya Kak, untuk berorganisasi. Jangan ragu untuk berorganisasi. Tapi juga harus dibarengi dengan keaktifan di segi akademik. Oke, Kakak pernah ada di nggak sih kayak istilahnya tuh burn out. Jadi kayak aduh saya pusing nih. Pernah nggak sih Kak kayak di titik di mana Kakak pengen berhenti aja deh organisasi, mau fokus kuliah aja deh? Pernah. Kemarin pas di kegiatan terakhir himpunan. Sibuk-sibuknya itu Kak? Sibuk-sibuknya di saat saya sibuk KKM, waktu itu KKM, kemudian ada kegiatan seminar nasional farmasi waktu itu dibuat oleh dari divisi apa kemarin lupa juga kemarin itu dibuat satu memperingati Milad Prodi. Prodi farmasi kami buat seminar nasional. Nah, di saat itu saya kan waktu itu masih berada tanpa KKM untuk membagi waktu, untuk membagi bagaimana cara untuk mengatur ini agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Sedangkan saya juga punya tanggung jawab dan kegiatan lainnya, yaitu di tempat KKM. Itu yang menjadi sempat kemarin berhenti lalah. Tapi Kakak tetap lanjut? Tapi lanjut, alhamdulillah. Tapi juga maksudnya sekalipun saya sendiri sibuk di organisasi, saya tidak akan lupa dengan tanggung jawab ataupun pesan orang tua yang dimana yang pernah saya pamit dari rumah. Itu orang tua saya bilang pokoknya tim mama dengan tim papa tahu pulang harus bawa gelar, itu saja. Dan itu yang jadi motivasi saya kenapa saya seimbangkan antara akademik maupun dengan organisasi. Oke, tapi pernah dapat larangan nggak sih Kak dari orang tua sendiri? Kalau untuk orang tua sendiri nggak pernah sih dapat larangan. Apa saja yang saya buat dan itu istilahnya bisa menimbulkan hal-hal yang positif, yang baik, nggak pernah ada larangan. Silakan aja. Selama Kakak juga masih bisa menghandle itu ya Kak. Oke, terakhir deh Kak. Pesan-pesan atau mau motivasi atau apapun itu yang ingin disampaikan ke kalau untuk motivasi saya yaitu pertama terutama untuk yang generasi UBM lah, generasi penerus, jangan takut untuk berorganisasi karena organisasi itu penting untuk memberikan dampak di kehidupan kita nantinya. Kemudian jangan lupa juga belajar, jangan lupa juga dengan akademik karena teori tanpa disandingkan dengan praktek itu nggak bisa. Begitu pula praktek nggak bisa tanpa teori itu nggak bisa jalan. Jadi tetap semangat. Jadi pun itulah jangan ragu buat berorganisasi. Ya, saya juga menurut saya juga sangat penting sih berorganisasi. Tapi kalau untuk akademiknya tinggal bagaimana kita untuk pintar-pintar manajemen waktu lah. Oke, terus kalau misalkan burn out atau apapun itu kan ada teman-teman ya Kak. Bisa juga sesekali main. Kalau Kak Sandi masih ada waktu main gak sih? Kalau waktu untuk main itu sih ada, tapi paling kalau dilihat kayaknya itu sih saya bilang pentingnya manajemen waktu karena kita bisa mengatur jam sekian saya harus buat ini, jam sekian saya harus butuh refreshing, jam sekian waktu istirahat saya, jam sekian untuk waktu untuk belajar saya gitu. Jadi tertata lah ya Kak. Tertata. Dan itu saya dapatkan juga di organisasi. Untuk menata itu tersebut. Jadi kalau kerja nggak kerja terus. Main juga nggak main terus. Oke, jadi harus organisasi seimbang. juga nggak organisasi terus. Begitu juga pun belajar. Oke Kak, jadi makasih banyak. Saya sangat
senang bisa berbicara dengan kakak, informasi-informasi yang kakak berikan tadi seputar GBR BEM. Terima kasih banyak, semoga Terima sukses kasih. kak untuk Amin. setahun ke depan ya, Iya. untuk periode 2022. Siapa tahu juga kan nantinya moderator bisa jadi presiden Aduh. selanjutnya ya. Amin. Amin. Masih jauh kak, saya masih maba. Amin. Kan nggak menutup kemungkinan lah. Baik kak, terima Oke. kasih banyak kak Sandi. Jadi Iya. untuk good people di luar sana, tadi juga sudah ada bocoran tuh apa saja program, dan dalam waktu dekat bakalan ada GBR BEM. Jadi ya selamat mengikuti proses, dan untuk teman-teman yang ingin berorganisasi tadi dari Kak Sandi sendiri, jangan ragu. Itu tuh kuncinya, jangan ragu, dan tergantung bagaimana kita untuk mengatur manajemen waktu lah. Jadi Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Dan sampai jumpa untuk di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.